Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir di ini, yang mana sudah menyempatkan waktunya di luar jam kerja ya, karena masih ada yang mau kerja. Terutama yang ada di ruangan ini adalah teman-teman dari angkatan 96 yang akan memasuki masa kerja 25 tahun di tahun 2000. Untuk dasar dan maksud dan tujuan dibuatnya acara ini mungkin Bung Robi yang akan menyampaikan lebih lanjut, silakan. Halo, terima kasih Pak. Masih aus ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya makasih banyak atas kesediaan bapak-bapak, ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Tidak terkecuali pada pengurus juga. Dan saya merasa apa ya? Sangat semangat saya gitu kan, dengan antusias banget itu bapak-bapak ibu-ibu dalam mengikuti training yang telah kita lakukan ini dalam 3 tahap. Mungkin ada beberapa yang masih terkendala dengan waktu gitu kan. Nah, tapi tujuan dari kita yaitu mengadakan training ini sebenarnya bukan training ya, kita cuman Grup diskusi. Nah, diskusi. Nah, mungkin bahasanya beda ya, diklat ya kan, ada diklat gitu kan. Ini bahasa ibaratnya ya supaya lebih in aja gitu kan, lebih formal aja ya kan, lebih keren gitu kan. Tapi sebenarnya kita cuman di sini ingin mengajak bapak atau ibu diskusi tentang apa sih gitu loh, setelah udah waktunya pensiun. Mengenai pensiun, bapak-bapak ibu-ibu, kita harus bisa mendefinisikan bahwa ternyata pensiun itu adalah hak dari pekerja. Jadi sebenarnya pensiun itu hak dari pekerja. Supaya apa? Supaya kita dalam tanda kutip tidak dipaksa bekerja untuk seumur hidup, kan begitu. Makanya ada istilah pensiun. Ya mungkin juga kita menghabiskan dalam tanda kutip masa hidup kita untuk bekerja dengan orang lain misalkan. Makanya pensiun itu adalah hak. Penjabarannya seperti ini. Pensiun itu adalah kondisi di mana seorang pekerja tidak mampu lagi dalam menjalankan kewajibannya sebagai seorang pekerja karena faktornya macam-macam. Ada yang faktor usia, faktor kesehatan, dan harus berhenti kerja karena seorang yang sudah tidak mampu lagi bekerja tidak bisa dikatakan sebagai tenaga kerja. Maksudnya seperti ini. Yang dinamakan tenaga kerja itu apa sih? Begitu. Yang dinamakan tenaga kerja itu kan istilahnya apa? Ya kita merujuk kepada undang-undang. Istilah tenaga kerja itu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa, baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun orang yang masih produktif, masih bisa kerja, tidak terkendala usia, tidak terkendala kesehatan, itu masih disebut pekerja. Dan bagaimana kalau usianya sudah tidak dikategorikan sebagai pekerja? Bagaimana kalau kondisi fisiknya sakit terus kemudian dia tidak bisa bekerja? Itu bisa dikatakan bukan pekerja. Dan kalau bukan pekerja harus bagaimana? Kan begitu. Oke, next. Nah, seperti saya singgung di awal bahwa pensiun itu kan banyak macam-macamnya. Salah satunya adalah pensiun mandatori. Mandatori itu keharusan. Ini orangnya harus pensiun, harus wajib. Itu dalam kondisi apa? Nah, dalam kondisi salah satunya adalah usia. Mungkin ada yang meninggal dunia otomatis lah ya, usia. Nah pertanyaannya, batas maksimal usia pensiun itu berapa? Kan begitu ya pertanyaannya. Menurut BPS, tercatat lebih dari 132 juta orang penduduk Indonesia merupakan penduduk angkatan kerja. Maksudnya 132 juta orang itu dinilai masyarakat yang produktif, tenaga kerja. Menurut BPS juga usia produktif ada pada usia antara 15 sampai dengan 64 tahun. Ini gambaran umum aja. Jadi orang itu dinilai produktif ketika mulai usia 15 sampai 64 tahun.
banyak dari pekerja berpikir di usia berapakah akan pensiun, lalu berapakah batas usia pensiun menurut undang-undang. Jadi ketika ada data menyatakan bahwa yang dinamakan usia produktif itu 15 sampai 64 tahun, kita kan jadi bertanya-tanya, kalau pensiunnya wajib, kalau pensiunnya harus dengan batas usia itu ada di angka berapa sih, kan gitu ya. Next. Nah, ini kami ingin memberi satu regulasi atau aturan-aturan dasarnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, ya, ini masih berlaku ya. Masih itu omnibus law belum. Masih banyak aturannya. Pasal 154C disebutkan juga di mana ketentuan mengenai batas usia pensiun ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama, atau perundang-undangan yang berkaitan dengan masa pensiun. Nah, ini yang saya besarkan. Perjanjian kerja bersama itu suatu kondisi yang ideal apabila dalam perusahaan itu ada serikat pekerja. Jadi salah satu yang mencirikan bahwa di perusahaan itu ada serikat pekerjanya adalah produk ini, perjanjian kerja bersama. Karena perjanjian kerja bersama ini merupakan produk hukum yang dihasilkan berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan juga pekerjanya diwakili oleh serikat pekerja. Nah, karena di perusahaan kita ada serikat pekerjanya, makanya kita memiliki perjanjian kerja bersama. Dan berapa batas maksimal usia untuk perjanjian kerja bersama kita? Ada yang udah baca? PKB berapa masih Wak? 55. Kurang 56 ya? Menang lagi kali. Ya, karena Ya, masuk Pak, selamat bergabung dari posisi-posisi yang enak. Ini kita sedang kami coba ingatkan lagi, mungkin bisa dibaca-baca lagi di buku PKB-nya. Batas usia pensiun adalah usia 55 tahun terhitung pada akhir bulan dari hari ulang tahun. Pertanyaan dari saya, apakah angka 55 masih layak dipertahankan atau perlu ada perubahan? Kita langsung buka diskusi aja ya sekalian ya. Gimana? Bapak Ibu? Aku masih merasa 55 masih kuat, masih segar. maksudnya Ini kan kita diskusi ya model ya. Ini kan sebenarnya masih yang kita sampaikan mah normatif, bisa dibaca semua kan? Udah pada tahu semua. Nah justru kita minta feedbacknya. Ini angka 55 tahun itu terlalu muda gitu ya Pak. Hari ini kita sebenarnya diskusi karena apa? Yang namanya PKB kan tiap 2 tahun kan ganti. Yang bisa mempertahankan. Nah pertanyaannya, baiknya seperti apa? Dipertahankan di angka 55 atau dinaikkan? Kan itu usia produktif itu 15 sampai 64 gitu. Masya Allah. Nah ini makanya ini informasi yang kami sampaikan. Tiduran mulu. Udah balas gitu ya. Ya saya bisa lihat umur. Sudah malas gitu. Ya, ini maksudnya kita sampaikan informasi normatifnya dulu seperti ini. Gitu. Kita belum masuk ke pensiun ini loh. Ntar lebih seru kalau masuk ke pensiun ini. Ini gambaran umum aja. Jadi gitu ya. Jadi gimana kesimpulannya? 55 itu perlu dipertahankan atau Mau nambah? Mau nambah gitu. Enggak kesimpulannya. Kalau itu. Kurangi nggak bisa itu. Enggak, jadi sekali nggak bisa itu. Kalau nambah jangan saja. Kalau nambah ya jangan tahan. Sekarang rata-rata yang ada di ruangan ini paling di angka 40-an ya. Ya kamu Ini siapa yang saya 55 ya. 12 tahun lah. Oh. Masih lama. Ngapain sekarang kalau di rumahnya kamu itu satu lagi Itu udah nggak kuat. dari tahu sudah Biasanya lo ketemunya. Ya udah nggak kuat. Orang membangun rumah mah pembangunan gitu tahun. Kamu 2 kali pensiun. Saya sih lah. Kayak 12
gitu ya, nggak masalah gitu, nggak masalah. Masalahnya kayaknya gini, baiknya gini. Tolong masukan itu tolong, karena apa? Tahun depan, tahun 2021 yang tepatnya bulan April ya? Mei, kita kan udah berunding PKB baru, makanya PR yang bakal kita hadapi. Omnibus law lah, apalah, COVID segala macam, itu banyak. Nah, kalau bisa jangan sampai lewat Mei itu kalau bisa. Mainnya gimana? Pensiunnya. Ya, makanya hari ini Kan jadi muncul pertanyaan gitu. Kenapa jangan sampai sudah Mei gitu? Kenapa? Muncul pertanyaan di sana. Kenapa awal? kok Kedua. Apa nih? yang penting saya udah pensiun. Nih, bapak-bapak ibu-ibu sudut pandang lainnya bahwa ini merupakan hak. Ini kita gambaran aja bandingin sama perusahaan-perusahaan lain ya. Mereka itu pekerjaannya yang untuk buat ditambahin. Iya, ada perusahaannya. Dia kerjanya enak kali tuh. Ya mungkin. Tapi nggak enak. Maksudnya tenaga kerja loh. Ya artinya kita kalau melihatnya dari kacamata yang lebih luas ya nggak mungkin juga kan sesuai ego kita kan. Nggak mungkin juga. Kita juga harus mikirin Andi nih yang masa depannya musuh panjang nih. Mungkin kebutuhan juga. Apa gitu. Ya artinya bolehlah setiap orang berpendapat secara pribadi. Cuma nanti PUK itu yang kita perjuangkan itu demi kepentingan bersama yang sebisa mungkin mencakup kepentingan seluruh anggota. Itu aja ya. Yang jelas asas demokratisnya masih ambil lah. Karena Semua orang boleh berpendapat, Ya. ditambah atau bertahan. Nah dari situ kan kita bisa nilai itu. Mungkin nggak bisa lah ini yang masalah aja. karena apa? Karena sebenarnya ini dijawab sama pasal pensiun ini kekhawatiran bapak-bapak ibu yang mau. Saya sih nangkapnya ya, melihat dengan adanya 55 berarti gua nggak bakal bisa pensiun sebelum usia 55. Itu salah. Itu saya melihatnya kekhawatirannya seperti itu, benar apa enggak? Kayaknya sih faktor usia juga masalah. Kayaknya sih ya. Iya, artinya khawatir sebelum usia 55 saya itu tidak bisa pensiun. Sudah tidak bisa pensiun. Makanya ya udah biar supaya aman pensiun ya udah jadi kalau saya kurangi. Saya nangkepnya seperti itu. Benar ya? Bapak Ibu ya. Nah, itu maksud saya. Ya, maksud saya itu sebenarnya kekhawatiran itu tercover dengan pasal sebelumnya sesudahnya. Jangankan usia 55, usia 50 pun sudah boleh. Atau masa kerjanya sudah 25 dan mengajukan. Kita baru pengen masuk ke situ. Mana gitu? Jadi udah dapat gambaran ya Mas Herman. Ini Mas Herman ketua bidang pembelaan ya. Jadi tim Mas Herman yang mengadvokasi kita bersama ya. Maksudnya yang membelain kita bersama kalau mengenai hak dan kepentingan. Oke. Ini lagi berikutnya ya. Iya. Nah, baru kita masuk nih ke Menkos kita, ke hidangan utama kita. Aturan pensiun dini di PKB PTN Sabisa Indonesia. Ini bapak-bapak ibu sudah baca ya? Sudah baca belum? Di rumah harusnya sudah baca. Kalau belum baca ya baca lagi ya, karena ini menyangkut banget kepentingan kita untuk saat ini. Jadi harus dibaca, harus dipelajari. Syaratnya apa aja sih? A. Mencapai usia 50 tahun dengan masa kerja minimal 5 tahun. B. Sudah mencapai masa kerja 25 tahun tanpa memandang usia pekerja. C. Pekerja yang secara medis tidak memungkinkan untuk bekerja dapat mengajukan pensiun dini sejauh memenuhi persyaratan butir A dan butir B. Intinya, sederhananya begini bapak-bapak ibu, bahwa pasal ini mengakomodir pensiun dini dengan asas kesepakatan. Perusahaan boleh menawarkan, karyawan boleh mengajukan. Artinya tidak ada salah satu pihak yang mempunyai hak di atas pihak yang lain. Maksudnya begini, Haknya sama. kutatik misalkan pengen pensiun ketika genap usia ketika masa kerjanya genap 25 tahun, iya kan? Nah, mengajukanlah, perusahaan punya hak buat meninjau. Begitu juga sebaliknya, ya kan?
Begitu juga sebaliknya, misalkan Pak Turap dia masih pengen kerja, misalkan ya, ini kita mengandai-andai, tapi udah dipanggil sama perusahaan buat pensiunnya. minta dipensiunin, misalkan ya, berarti kan bertolak belakang tuh. Nah, posisinya masih 50-50. Artinya perusahaan tidak bisa menetapkan Pak Turap karena sudah genap 25 tahun, kamu harus pensiun. Nggak bisa. Nggak bisa. Begitu juga Baratik. Butatik bukan karena bukan karena sudah genap 25 tahun ini otomatis sudah pensiun. Balik lagi ke kesepakatan. Karena pensiun dini